Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan tema penerapan logika Fuzzy dalam optimasi produksi barang menggunakan metode Mamdani. Tapi sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan nama anggota kami. Yang pertama ada Dominga Suarez, kemudian ada Geminus Erkilaus Mone, kemudian ada Gilbert Anthony Baitanu, ada Maria Trianita Elina Lele, dan saya sendiri Jessica Maharani Baluk. Untuk pembahasan pertama, saya persilakan kepada teman saya. Baik, di pembahasan pertama ada latar belakang dari masalah yang kami ambil, yaitu perkembangan perusahaan industri yang semakin maju dan tinggi persaingan yang besar sehingga perusahaan harus memiliki strategi agar mampu bersaing dengan perusahaan lain. Salah satu strateginya yaitu perencanaan optimasi produksi yang baik dan matang. Di dalam perencanaan optimasi produksi yang baik dan matang tersebut, ada faktor-faktor yang harus terlibat dalam perhitungan menjadi kendala untuk membuat keputusan atau mengambil sebuah kebijakan. Contohnya yaitu faktor yang pertama yaitu jumlah barang yang akan diproduksi. Di antaranya itu ada permintaan dan persediaan, serta produksi maksimum dan minimum dalam periode tertentu. Untuk itulah kita memerlukan sebuah metode, yaitu dinamakan metode Fuzzy, untuk mengatasi masalah tersebut. Kita harus tahu dulu apa arti dari metode Fuzzy. Yaitu metode Fuzzy diambil dari sebuah teori dari logika Fuzzy, yaitu merupakan ilmu yang mempelajari mengenai ketidakpastian. Logika Fuzzy dianggap mampu untuk memetakan suatu input ke dalam suatu output tanpa mengabaikan faktor-faktor yang ada. Penerapan metode Fuzzy dalam perencanaan jumlah produksi barang sangat diharapkan perusahaan untuk mengatasi permintaan konsumen dengan optimal. Terus yang kedua, kami juga mengambil beberapa tujuan untuk apa tujuan yang akan kami capai dalam penyusunan makalah ini, yaitu yang pertama, untuk mengatasi permintaan konsumen dengan optimal. Yang kedua, untuk menentukan jumlah barang yang harus diproduksi. Yang ketiga, yaitu menentukan beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan, persediaan produksi oleh suatu perusahaan jika variabel-variabelnya berupa bilangan Fuzzy dengan perhitungan menggunakan metode Mamdani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini terdapat 4 hal penting. Yang pertama, logika Fuzzy. Logika Fuzzy merupakan salah satu komponen pembentuk soft computing. Dasar logika Fuzzy adalah teori himpunan Fuzzy. Pada teori himpunan Fuzzy, peranan derajat keanggotaan sebagai penentu keberadaan elemen dalam suatu himpunan sangatlah penting. Dan nilai keanggotaan atau derajat keanggotaan menjadi ciri utama dari penalaran dengan logika Fuzzy tersebut. Yang kedua, himpunan Fuzzy. Himpunan Fuzzy A di X adalah A delta sama dengan X, mu A delta X dengan X elemen dari X besar, di mana X merupakan himpunan tegas, mu A delta X yaitu nilai keanggotaan suatu item X dalam suatu hubungan A. Selanjutnya, yang ketiga, fungsi keanggotaan atau membership function. Fungsi keanggotaan adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya yang memiliki interval antara 0 sampai 1. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan nilai keanggotaan adalah dengan melalui pendekatan fungsi. Ada beberapa fungsi yang bisa digunakan. Yang pertama, representasi linear. Representasi linear itu dibagi menjadi dua, yaitu representasi linear naik dan representasi linear turun. Untuk representasi linear naik, fungsi keanggotaannya yaitu mu x sama dengan 0, untuk x-nya itu lebih kecil sama dengan A, mu x sama dengan x kurang A per B kurang A, untuk x-nya itu lebih besar dari A dan lebih kecil dari B. Dan yang ketiga, mu x sama dengan 1, untuk x lebih besar sama dengan B. Selanjutnya, yang kedua, representasi linear turun. Fungsi keanggotaannya, mu x sama dengan B kurang x per B kurang A, untuk x-nya itu lebih besar sama dengan A dan lebih kecil sama dengan B. Dan mu x sama dengan 0, untuk x-nya itu lebih besar sama dengan B. Selanjutnya, representasi linear segitiga. Fungsi keanggotaannya,
yaitu mu X sama dengan 0 untuk X lebih besar sama dengan C atau X-nya itu lebih kecil sama dengan A. Mu X sama dengan X kurang A per B kurang A untuk X-nya itu lebih besar sama dengan A dan lebih kecil dari B. Mu X sama dengan C kurang X per C kurang B untuk X lebih besar sama dengan B dan X lebih kecil sama dengan C. Selanjutnya, yang ketiga, representasi linear trapesium. Untuk fungsi keanggotaannya yaitu mu X sama dengan 0, untuk X lebih besar sama dengan D atau X-nya lebih kecil sama dengan A. Dan mu X sama dengan X kurang A per B kurang A, untuk X-nya itu lebih besar sama dengan A, lebih kecil sama dengan B. Dan untuk mu X sama dengan 1, untuk X-nya lebih besar sama dengan B, lebih kecil sama dengan C. Dan mu X sama dengan D kurang X per D kurang C, untuk X-nya lebih besar sama dengan D. Yang keempat, sistem inferensi fazi. Sistem fungsi inferensi adalah penarikan kesimpulan dari sekumpulan kaidah, aturan, atau rule fazi. Sistem inferensi fazi dapat dibangun dengan metode Mamdani, metode Tsukamoto, dan metode Sugeno. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini kami menggunakan metode penelitian, yaitu metode Mamdani. Dari input hingga outputnya teman-teman dapat lihat di layar. Yang pertama ada fazifikasi. Nah, fazifikasi atau pembentukan himpunan fazi ini merupakan suatu proses memetakan nilai kris atau numerik ke dalam himpunan fazi dan menentukan derajat keanggotaannya di dalam himpunan fazi. Pada metode Mamdani, baik variabel input maupun variabel output dibagi menjadi satu ataupun lebih himpunan fazi. Selanjutnya, kemudian yang kedua ada pembentukan basis aturan fazi atau rule dalam bentuk if till then. Jadi rules itu di dalamnya ada if atau permintaan dan persediaan dan produksi. Kemudian yang ketiga fungsi implikasi. Nah, fungsi implikasi yang digunakan adalah fungsi min atau minimum. Nah, di rumusnya dapat teman-teman lihat. Kemudian yang keempat ada agregasi atau komposisi aturan. Nah, komposisi antar rule menggunakan fungsi maksimum atau menghasilkan himpunan fazi baru. Kemudian selanjutnya ada defazifikasi. Nah, pada metode ini solusi kris diperoleh dengan menggunakan metode centroid atau pengambilan titik pusat Z daerah fazi. Secara umumnya rumusnya teman-teman dapat lihat. Ini Z bintang itu luas momen per luas daerah. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk pembahasan dari topik kita, diperoleh data dalam penelitian, yaitu berupa data permintaan, persediaan, dan produksi perusahaan dalam periode Juni 2015 sampai dengan Juni 2016, seperti terlihat pada slide. Di sini kita akan menentukan jumlah barang yang harus diproduksi pada Juni 2016 jika jumlah permintaan sebesar 54.900 dan jumlah persediaan 55.500, sementara perusahaan hanya mampu memproduksi paling banyak 70.000 unit dan paling sedikit 20.000 unit. Slide selanjutnya. Dari penyelesaian kasus kita ini, kita menggunakan metode Mamdani, yaitu tahapan yang pertama dari metode Mamdani, yaitu fazifikasi atau pembentukan himpunan fazi. Dari tahapan pertama fazifikasi, terdapat 3 tahapan dari kasus kita, yaitu yang pertama, fazifikasi variabel permintaan atau X. Untuk derajat keanggotaan dan grafik seperti terlihat pada slide, di mana data permintaan paling banyak yaitu 60.000 dan paling sedikit 30.000. Slide selanjutnya. Tahapan fazifikasi yang kedua yaitu kita melakukan pembentukan himpunan fazi terhadap variabel persediaan atau Y. Untuk derajat keanggotaan dan grafik seperti terlihat pada slide, di mana data persediaan paling banyak yaitu 5.000 dan paling sedikit 1.000. Slide selanjutnya. Tahapan terakhir dari fazifikasi yaitu pembentukan himpunan fazi dengan variabel produksi Z. Untuk derajat
keanggotaan dan grafik seperti terlihat pada slide, yaitu di mana produksi paling banyak 70.000 dan produksi paling sedikit 20.000. Slide selanjutnya. Tahapan metode Mamdani yang kedua yaitu komposisi aturan. Jadi dari kasus kita terdapat 4 aturan, yaitu rule yang pertama, jika permintaan turun, persediaan banyak, maka produksi berkurang. Rule yang kedua, jika permintaan turun, persediaan sedikit, maka produksi berkurang. Rule yang ketiga, jika permintaan naik, persediaan banyak, maka produksi bertambah. Rule yang keempat, jika permintaan naik, persediaan sedikit, maka produksi bertambah. Dari keempat rule yang kita punya, kita melakukan aturan-aturan implikasi Fuzzy, yaitu dengan menggunakan fungsi minimum. Slide selanjutnya. Setelah kita melakukan aturan-aturan implikasi Fuzzy, kita melakukan penggabungan atau aturan komposisi di mana kita menentukan maksimum dari himpunan Fuzzy yang berlaku. Jadi setelah kita menentukan nilai sebelum tadi kita menentukan nilai minimum dengan implikasi Fuzzy. Setelah itu kita menentukan nilai maksimum dengan aturan komposisi Fuzzy, di mana setelah kita menentukan nilai maksimum, kita menggabungkan himpunan-himpunan Fuzzy terhadap keempat aturan yang berlaku, sehingga penggabungan grafik dari keempat aturan itu terlihat pada gambar yang kelima. Slide selanjutnya. Yang terakhir adalah tahapan dari metode Mamdani, yaitu defazifikasi atau penegasan. Proses ini dilakukan menggunakan beberapa metode, tetapi dari kasus yang kita punya, kita menggunakan metode centroid. Jika domain continue, maka rumus yang berlaku adalah Z bintang sama dengan luas momen dibagi luas daerah. Dari kasus yang kita punya, kembali ke slide sebelumnya. Dari kasus yang kita punya, jadi dari grafik ini kita punya 4, ya di sini. Jadi dari grafik ini kita punya 3 daerah. Untuk yang daerah A1 berbentuk persegi panjang, untuk daerah A2 berbentuk trapesium, dan untuk daerah yang ketiga berbentuk persegi panjang. Slide selanjutnya. Jadi kita punya 3 daerah, maka kita akan menentukan momen dan luas daerah masing-masing. Untuk momen 1, M1 sama dengan 69.041.250. Untuk M2, 647.149.271. Untuk M3, 576.403.594. Dan untuk luas masing-masing daerah, A1 4.845, A2 sama dengan 13.908,125, untuk A3 8.988,75. Maka kita masukkan hasil nilai-nilai dari momen dan luas ke dalam Z bintang, diperoleh Z bintang diperoleh 46.593,6104. Nah, dari hasil perhitungan Z bintang yang kita peroleh di atas, diperoleh rencana produksi barang untuk bulan Juni 2016 sebesar 46.600 unit. Sekian pembahasan dari topik kita. Baik, berarti kesimpulan yang kami ambil yaitu berdasarkan pembahasan mengenai sistem inferensi Fuzzy metode Mamdani, kita dapat menyimpulkan ada 3, yaitu yang pertama yaitu setelah dilakukan pengolahan menggunakan metode Mamdani, yang kita ambil dari output berupa produksi barang, yaitu data produksi pada perusahaan 55.500 unit dan data produksi metode Mamdani 46.600 unit. Yang kedua, optimasi produksi tidak selalu harus lebih dari jumlah permintaan,
namun memperhatikan faktor keseimbangan permintaan, persediaan, dan produksi sehingga dapat memberikan dampak positif pada bulan-bulan selanjutnya. Poin yang ketiga yaitu berdasarkan analisis produksi dapat disimpulkan bahwa produksi barang yang lebih mendekati optimal yaitu diperoleh melalui perhitungan menggunakan metode Mamdani. Baik, dengan berakhirnya kesimpulan, maka berakhir juga presentasi kami mengenai metode Fazi menggunakan metode Mamdani. Sekian dan terima kasih dari kelompok 1.